Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Farid Makruf meminta kepada mahasiswa UB untuk membantu membangun rasa percaya diri warga desa. Farid Makruf melihat banyak warga desa yang memiliki kemampuan lebih untuk membuat perubahan, namun mereka tidak percaya diri. Dirinya berharap dengan kehadiran mahasiswa UB di 1000 desa Jawa Timur mampu membangkitkan rasa percaya diri warga desa untuk membuat perubahan yang lebih baik. Mahasiswa yang turun ke 1000 desa dalam program MMD diharapkan dapat mendorong dan membangun rasa percaya diri warga desa dalam membuat perubahan. Berdasarkan pengamatan Pangdam 5 Brawijaya, banyak warga desa yang memiliki kemampuan namun mereka terkendala kepada rasa percaya diri. Melalui pendekatan dialogis, diharapkan mahasiswa UB mampu memberikan wawasan baru dan semangat baru kepada warga desa agar mereka memiliki rasa optimis dan mampu membuat perubahan di desanya masing-masing. Membangun rasa percaya diri masyarakat desa, membangkitkan semangat mereka untuk ikut membangun negeri ini dan bercita-cita meraih impian mereka untuk menjadi orang besar dari sebuah desa. Kan kadang-kadang di desa itu hambatan psikologis itu ada. Saya orang kampung, nggak punya apa-apa. Bisa jadi apa saya? Tapi dengan kedatangan para mahasiswa, mereka dirangsang untuk terus berkreasi, ditumbuhkan kepercayaan dirinya bahwa mereka juga akan bisa menjadi orang yang berhasil. Pemirsa, Universitas Brawijaya memiliki program Tetengger Bumi yang sudah berjalan dengan menanam berbagai bibit pohon langka. Melalui program MMD 2023, Universitas Brawijaya juga akan membagikan bibit pohon langka untuk ditanam di berbagai desa. UB menyerahkan secara simbolis bibit pohon tersebut kepada perwakilan mahasiswa yang dipimpin oleh Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Farid Makruf. Universitas Brawijaya memiliki komitmen tinggi untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Melalui program Tetengger Bumi, hingga saat ini UB sudah menanam ribuan pohon langka di Malang Raya. Berkenaan dengan program MMD 2023, UB juga memanfaatkan program tersebut dengan menanam bibit pohon langka seperti buah kepel, sukun, mundu, dan lainnya melalui mahasiswa di desa. Program ini diharapkan memiliki dampak konservasi alam dan memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, dengan penyerahan bibit dan beberapa bahan-bahan untuk pertanian, saya selaku Pangdam 5 Brawijaya bersama Bapak Rektor Universitas Brawijaya merestui keberangkatan kalian untuk berangkat melaksanakan tugas mahasiswa masuk desa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merestui, memberikan kita kekuatan dan bimbingan agar program ini berhasil dengan baik dan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa terutama yang saat ini sudah siap berangkat. Pemirsa, berbagai potensi yang ada di desa menjadi bidikan UB melalui program mahasiswa membangun desa.
Rektor UB Profesor Widodo mengatakan bahwa mahasiswa yang turun ke 1.000 desa akan mendata dan membantu pengembangan potensi desa. UB sudah menyiapkan D-Serves yang nantinya akan memuat potensi desa dan mempromosikan potensi desa. Desa First merupakan sistem yang disiapkan oleh UB bersama dengan mitra untuk membantu potensi desa. Berbagai potensi yang ada di 1.000 desa Jatim menjadi salah satu target dalam program MMDUB. Para mahasiswa yang terjun ke desa nantinya akan melakukan pendataan potensi desa dan juga membantu merancang pengembangan potensi desa tersebut. Salah satu sistem yang akan dikenalkan oleh UB dalam membantu potensi desa adalah Desa First. Sistem ini nantinya akan memajang berbagai potensi yang ada dan mempromosikan potensi tersebut sesuai dengan target market yang ada. Kita itu berusaha untuk mengangkat potensi-potensi desa, kemudian kekayaan-kekayaan desa yang sifatnya positif, lokal wisdom kita selama ini kan nggak terpromosikan dengan baik, sehingga kita ada Desa First. Nah, Desa First itu nanti harapannya potensi-potensi desa, hal-hal yang positif desa itu bisa dipublish, ya, sehingga semua masyarakat di Indonesia bisa melihat. Dan ini juga salah satu ujung tombaknya nanti adalah di Babinsa, karena Babinsa kan tahu persis potensi desa yang kemudian nanti bisa juga nanti dipublish bersama-sama, sehingga itu menjadi luaran baik UB maupun juga perdagangan. Saya kira itu ya. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi bulanan pada Juni 2023 sebesar 0,10%. Angka ini lebih rendah dari inflasi nasional pada bulan Juni yang mencapai 0,14%. Kepala BPS Jawa Timur, Dr. Zulkifli, mengatakan bahwa inflasi bulanan ini terjadi setelah melihat data dari 8 kabupaten kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen. Secara bulanan inflasi Jawa Timur lebih rendah dari nasional, namun secara tahunan atau year on year, inflasi Jawa Timur di atas angka inflasi nasional. Hasil pemantauan dari 8 kabupaten kota yang menjadi titik pantau indeks harga konsumen di Jawa Timur menunjukkan bahwa pada bulan Juni 2023 terjadi inflasi di Jawa Timur sebesar 0,10%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang mencapai 0,14% pada bulan Juni. Dari 8 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur menunjukkan 7 kabupaten kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten mengalami deflasi. Adanya perayaan Hari Besar Keagamaan diyakini turut andil memberikan angka inflasi sebagaimana pada kebiasaan umum saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Lihat bahwa inflasi kita di bulan Juni sedikit lebih rendah dengan inflasi nasional yang tadi sudah diumumkan sebesar 0,14%. Namun secara kumulatif kita terlihat sedikit lebih tinggi sebesar 1,24%, dan secara year on year juga terlihat lebih tinggi 3,52%. Hal ini pengaruhnya bisa terlihat dari gerakan-gerakan harga yang terjadi di tahun 2022 yang mempengaruhi inflasi year on year kita terlihat lebih dalam dibandingkan dengan inflasi. Pemirsa, 7 kabupaten dan kota yang menjadi pemantauan indeks harga konsumen atau IHK di Jawa Timur mengalami inflasi pada bulan Juni. Kepala BPS Jawa Timur Dr. Zulkifli mengatakan bahwa inflasi terbesar terjadi di Probolinggo sebesar 0,18% dan terendah di Kota Malang yakni 0,07%. Terdapat 1 kabupaten yang mengalami deflasi, yakni Sumeneb dengan deflasi sebesar 0,42%. Zulkifli mengatakan secara umum angka inflasi Jawa Timur secara bulanan pada bulan Juni ini lebih rendah dari angka inflasi nasional. 8 kota yang menjadi titik pantau IHK di Jawa Timur yaitu Malang, Surabaya, Sumeneb, Probolinggo, Jember, Banyuwangi,
Kediri, dan Madiun pada bulan ini mengalami inflasi kecuali Sumeneb. Inflasi tertinggi berada di Probolinggo sebesar 0,18% dan terendah di Kota Malang sebesar 0,07%. Deflasi terjadi di Sumeneb sebesar 0,42%. Secara umum, inflasi bulanan pada Juni di Jawa Timur sebesar 0,10% lebih rendah dari inflasi nasional yaitu 0,14%. Terlihat mengalami inflasi, sedangkan satu kota itu mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Probolinggo sebesar 0,18% dan inflasi terendah terjadi di Kota Malang 0,07%. Sementara deflasi terjadi di Sumeneb sebesar 0,42%. Jadi dari catatan 8 kota ini tadi kita terima gabungan 8 kota, inflasi Jawa Timur di bulan Juni tahun 2023 mencapai 0,10% dengan kumulatif 1,45. Pemirsa, harga makanan dan minuman serta rokok masih menjadi 3 komoditas yang menyumbang inflasi besar baik nasional maupun Jawa Timur. Kepala BPS Jawa Timur Dr. Sukipli mengatakan bahwa inflasi bulan Juni di Jawa Timur juga masih disumbang oleh fluktuasi harga pada produk makanan, minuman, dan juga rokok. Pergerakan harga daging ayam, telur menjadi salah satu faktor yang menyumbang kenaikan inflasi dari sektor makanan dan minuman. Komoditas makanan, minuman, hingga rokok masih menjadi 3 komoditas yang memberikan andil inflasi besar secara nasional maupun di Jawa Timur. Kenaikan harga makanan seperti daging ayam dan telur yang terjadi pada bulan Juni menyumbang inflasi Jawa Timur. Secara umum pada tahun 2023 dari awal tahun hingga Juni, pergerakan harga makanan dan minuman serta tembakau masih menjadi penyumbang inflasi bulanan maupun tahunan di Jawa Timur. Pengendalian harga komoditas ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar tidak menjadi penyebab kenaikan inflasi. Bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,33% dengan sumbangan untuk inflasi 0,1 sebesar 0,0781%. Dan juga yang kita lihat cukup signifikan itu adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 0,38% dengan sumbangan 0,06%. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,51% dengan tekanan terhadap harga sebesar 0,07%. Nah, beberapa komponen-komponen ini sangat berpengaruh dengan kejadian-kejadian yang tadinya berada di bulan Juni. Pemirsa, pesatnya perkembangan industri 4.0 dengan kekuatan digitalnya menjadi salah satu materi yang dipelajari di program studi teknologi informasi Filkom UB. Hal tersebut ditegaskan oleh Kaprodi Teknologi Informasi Filkom UB Aditya Bawiyuga. Kepada ratusan siswa SMA dan SMK, Aditya menjelaskan bahwa teknologi informatika mempelajari berbagai kunci penting yang menjadi pilar dari industri 4.0. Para mahasiswa nantinya akan menjadi pemain penting dalam revolusi industri 4.0 dengan mengikuti perkuliahan di prodi tersebut. Program Studi Teknologi Informatika Filkom UB memegang peranan penting dalam mencetak sumber daya yang akan menjadi pemain kunci dalam industri 4.0. Hal tersebut terjadi karena perkembangan dalam industri 4.0 menjadi salah satu perhatian dalam perkuliahan di Prodi Teknologi Informatika Filkom UB.
Melalui prodi tersebut, mahasiswa akan dicetak menjadi pemain kunci yang menguasai pilar-pilar dari industri 4.0. Melalui berbagai model perkuliahan dan MBKM, para mahasiswa dikenalkan dengan ekosistem yang ada dan didorong agar menguasai skill yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan industri 4.0. Di mana revolusi industri 4.0 ini menekankan beberapa aspek, mulai dari integrasi, kemudian cyber physical system, Internet of Things, network, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di revolusi industri 4.0 ini ada beberapa kata kunci utama, ya. Ada intelligence, smart system, kemudian integrasi lintas keilmuan, full stack development, data driven, security, otomasi, dan sebagainya. Yang kalau kita lihat sebenarnya 70-80% dari keyword yang saya sampaikan di revolusi industri 4.0 ini dipelajari di Prodi Teknik Informatika. Pemirsa, teknologi telah mengubah beberapa layanan perbankan di Indonesia. Salah satunya dalam pelayanan pembukaan rekening dan transaksi. Saat ini pada kedua layanan tersebut dapat dilakukan di rumah dengan gawai masing-masing. Hal ini menurut Kepala Prodi Teknologi Informatika Filkom Aditya Bawiyuga merupakan buah dari ilmu teknologi informatika yang ikut mengubah model bisnis perbankan dengan teknologi. Peran ilmu teknologi informatika dalam bisnis saat ini banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya mengurangi antrian di perbankan karena transaksi keuangan dan pembukuan rekening dapat dilakukan di rumah melalui smartphone. Tanpa harus antri di depan teller, saat ini masyarakat dapat lebih praktis dan mudah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari pengiriman uang, pembayaran berbagai layanan, hingga transaksi keuangan lainnya. Peranan teknologi informatika di bisnis ini sangat besar untuk memberikan perubahan layanan yang lebih cepat, praktis bagi masyarakat. Teman-teman mungkin beberapa tahun belakangan ini selama pandemi dari tahun 2020 sampai 2022 melihat banyak sekali transformasi, ya. Kalau dulu banking itu, misalkan kalau saya ambil contoh di banking, kalau dulu orang banking itu kecenderungannya layanannya dilakukan secara fisik, Anda datang ke counter. Sekarang model banking itu sudah bisa dilakukan di rumah lewat aplikasi mobile, misalkan seperti itu. Kalau dulu bikin akun bank itu harus datang ke bank bawa KTP. Nah, kalau sekarang di beberapa bank sudah menawarkan untuk bikin akun secara online, gitu ya, pakai aplikasi. Kemudian Anda tinggal foto sama KTP-nya, ada proses verifikasi. Ada bank yang pakai konsep video call, gitu ya, untuk memverifikasi calon nasabahnya. Setelah beres, baru kemudian bisa dibuatkan akunnya, tanpa harus teman-teman datang ke tempat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.